Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu guru calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K serta calon CPNS tahun 2021. Baiklah, pada kali ini kami akan memberikan sebuah analisis sederhana, yaitu tentang 6 kesalahan yang sering membuat kita itu gagal dalam seleksi P3K maupun CPNS. Kita mengetahui bahwa pendaftaran P3K dan CPNS itu akan mulai dari tanggal 30 Juni sampai 21 Juli tahun 2021 yang bisa kita akses di web resmi, yaitu sscisn.bkn.go.id. Nah, seleksi ini tentunya sangat ketat sekali ya, apalagi dengan adanya online yang sekarang ini. Baik pemberkasan nantinya sangat ketat, apalagi pelaksanaan ujiannya. Kalaupun pada hari ini adanya COVID-19, tapi tetap saja ya akan diperketat oleh pemerintah. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I'm gonna move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, Better find a way to change. I've changed for the better this time. I need my mind up there almost daily. It's how I pass time. thought I would never be Everybody fine. wanna tell you bad things. What could go wrong? I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Kalau ingin unggah surat, dicek dulu surat pernyataannya apakah sudah sesuai dengan poin-poin yang sudah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Kemudian kesalahan yang kedua yang sering terjadi, apa itu? Yaitu lupa mengunggah surat pernyataan. Setelah dibuat, surat pernyataannya lupa diunggah. Kemudian yang ketiga, file yang diunggah itu pelamar yang mengikuti seleksi CPNS atau P3K adalah file fotokopian. Jadi kalau ingin scan ijazah, kemudian scan transkrip nilai, scan KTP, jangan scan yang fotokopiannya, tapi scan yang asli biar gambarnya terlihat jelas. Ingat, jangan scan yang ijazah yang fotokopi atau transkrip nilai maupun KTP yang fotokopi. Dan kesalahan keempat, file yang diunggah pelamar itu tidak lengkap sesuai dengan jenis formasi yang dipilih. Selanjutnya yang kelima, itu kesalahan memilih formasi, sehingga misalkan formasinya dibutuhkan S1, kita D3 ingin memaksa masuk. Nah, ini adalah terjadi kesalahan. Atau misalkan ijazah kita pendidikan, kita ingin masuk ke dalam misalnya masalah pegawai KUA misalkan, atau pegawai umum misalkan. Nah, ini nggak bisa karena ijazah kita adalah misalkan pendidikan. Yang paling terakhir yang sering jadi kesalahan adalah surat lamaran yang ditujukan ke daerah lain. Mengunggah surat lamaran ataupun surat lamaran itu tidak ditulis dengan tinta hitam atau menggunakan tinta biasa. Ini hati-hati juga, karena sering juga
Saya pernah pengalaman menggunakan pulpen biasa itu malah surat lamaran kepada instansi ditolak. Alasannya adalah tidak menggunakan tinta hitam. Kalau bisa gunakan tinta yang agak tebal dikit ketika ingin menulis surat lamaran. Nah, kemudian jangan menganggap remeh hal yang seperti ini ya, karena berkas inilah tiket awal kita untuk menuju ke tahap ujian. Kalau sudah tidak bisa berkas terpenuhi, maka wassalam, kita tidak bisa ikut ujian CPNS. Kesalahan-kesalahan ini itu sifatnya adalah fatal dan tidak bisa ditolerir, sehingga menjawabkan pelamar tidak memenuhi persyaratan dan tidak lulus pemberkasan. Nah, jadi dari sekarang sebelum kita melamar ke salah satu instansi yang akan kita tuju, jadi kita harus cek benar-benar baik itu ijazah, transkrip nilai, foto, dan lain-lain persyaratan yang diperlukan ketika nantinya kita akan mendaftar di salah satu instansi pemerintah, baik itu PTHK maupun CPNS. Nah, baik, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kami beritahu informasinya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.